Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adelis Maurita Majazi. Di sini saya akan membahas tentang sejarah ilmu komunikasi. Saya akan membawakan 4 materi. Yang pertama ada definisi dari komunikasi, yang kedua ada perkembangan komunikasi menurut Everett M. Rogers, yang ketiga ada era komunikasi, dan yang terakhir ada perkembangan ilmu komunikasi. Dimulai dari definisi komunikasi sendiri. Komunikasi itu apa sih? Komunikasi adalah proses penyampaian makna dari suatu kelompok ke kelompok yang lain. Jadi komunikasi itu merupakan prasyarat kehidupan manusia. Ilmu komunikasi dimulai sekitar tahun 35.000 sebelum Masehi. Awal mula adanya ilmu komunikasi yaitu pada zaman Yunani kuno yang digagas oleh Aristoteles. Nah, perkembangan ilmu komunikasi menurut Everett M. Rogers itu ada 4 era komunikasi. Yang pertama, ada era komunikasi tulisan. Yang kedua, ada cetak. Yang ketiga, ada telekomunikasi. Dan yang keempat, ada interaktif. Yang pertama, itu era komunikasi tulisan. Jadi, di dalam komunikasi tulisan ini terdapat beberapa bukti, yaitu orang-orang Sumerians menggunakan tanah liat untuk membuat huruf. Kemudian, pada tahun 1041 sebelum Masehi, Cina menemukan tipe cetakan huruf dalam buku. Dan selanjutnya pada 1241, Korea menemukan model dengan tipe cetakan huruf dari tanah liat ke dalam logam. Setelah era komunikasi tulisan, muncullah era komunikasi cetak yang ditemukan oleh Gutenberg pada tahun 1456. Pada tahun 1833, Bunyamin Day meluncurkan surat kabar New York Sun yang digunakan secara besar-besaran. Dan disambung pada tahun 1839, Daguerre melakukan praktek fotografinya untuk digunakan di dalam koran. Pada era telekomunikasi mulai berkembang pesat pada tahun 1800-an, dikarenakan mulai memasuki era teknologi elektronika. Rogers memulai era ini dengan mengambil momen pada saat Samuel Morse pada tanggal 14 Mei 1844 menemukan suatu cara untuk menyampaikan pesan melalui telegraf. Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell mengirimkan pesan melalui telepon untuk pertama kalinya. Lalu dilanjut dengan perkembangan elektronik di setiap tahunnya. Selanjutnya masuk ke era komunikasi interaktif. Era ini merupakan era yang paling kontemporer di mana telekomunikasi terjadi antara dua media yang berbeda dan difasilitasi dengan keberadaan komputer. Rogers mencatat era ini berawal dari ditemukannya ENIAC pada tahun 1946. Sepertiga abad kemudian, penemuan sederhana ini menghasilkan perangkat yang lebih canggih dan lebih fleksibel dalam penggunaannya. Materi selanjutnya ada perkembangan ilmu komunikasi di setiap periodenya. Terdapat 4 periode. Yang pertama ada tradisi retorika, yang kedua pertumbuhan, yang ketiga konsolidasi, dan yang terakhir adalah teknologi komunikasi. Perkembangan lahirnya komunikasi dapat ditelusuri sejak peradaban Yunani kuno beberapa ratus tahun sebelum Masehi. Sebutan komunikasi dalam konteks arti yang berlaku sekarang ini memang belum dikenal pada saat itu. Jadi istilah yang berlaku pada zaman tersebut adalah retorika. Aristoteles menyatakan bahwa retorika mencakup 3 unsur, yaitu ethos, pathos, dan logos. Pokok-pokok pikiran Aristoteles ini kemudian dikembangkan lagi oleh Cicero dan Quintilian. Mereka menyusun aturan retorika yang meliputi 5 unsur. Yang pertama, invento, yaitu urutan argumentasi. Yang kedua ada dispositio, yaitu pengaturan ide. Yang ketiga ada etoquito, yaitu gaya bahasa. Yang keempat ada memoria, yaitu ingatan. Serta yang kelima ada pronunciatio, yaitu cara penyampaian pesan. Barnett Peirce menjelaskan perkembangan ini sebagai penemuan yang revolusioner, karena sedikitnya ada 3 perkembangan penting yang terjadi pada masa ini. Yang pertama adalah penentuan teknologi komunikasi seperti telepon, telegraf, radio, dan TV. Yang kedua, proses industrialisasi dan modernisasi yang terjadi di negara-negara Eropa Barat dan di Amerika. Yang ketiga,
pecahnya Perang Dunia I dan II. Kemudian ada periode konsolidasi. Periode ini disebut konsolidasi karena pada masa ini konsolidasi pendekatan ilmu komunikasi sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial bersifat multidisipliner mulai terjadi. Kristalisasi ilmu komunikasi itu ditandai dengan 3 hal. Yang pertama, adanya adopsi pembendaharaan istilah-istilah yang dipakai secara seragam. Yang kedua, munculnya buku-buku yang membahas tentang pengertian dan proses komunikasi. Yang ketiga, adanya konsep-konsep baku tentang dasar-dasar proses komunikasi. Dan di sini terdapat 7 tokoh penting waktu periode konsolidasi. Selanjutnya, yang terakhir ada periode teknologi komunikasi. Sejak tahun 1960-an, perkembangan ilmu komunikasi semakin kompleks dan mengarah pada spesialisasi. Menurut Rogers, perkembangan studi komunikasi sebagai suatu disiplin telah mulai memasuki periode take-off sejak tahun 1950. Periode masa sekarang juga disebut dengan periode teknologi komunikasi dan informasi yang ditandai oleh beberapa faktor, yakni yang pertama, kemajuan TIK seperti komputer, TV kabel, parabola, dan lain-lain. Kedua, tumbuhnya industri media yang bersifat nasional, regional, dan global. Yang ketiga, ketergantungan terhadap situasi politik dan ekonomi global atau internasional. Yang keempat, semakin meningkatnya pembangunan ekonomi di seluruh negara. Dan yang terakhir, semakin meluasnya proses demokrasi atau liberalisasi ekonomi dan politik. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.